Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor dan Tigor. Wow. Dan pada kisah kali ini bagaimana Bawor mencoba menyelamatkan atasannya atau bosnya di restoran bintang laut yang rupanya mendapatkan kiriman guna-guna dari seseorang yang belum tahu siapakah itu. Dan ini sangat berbahaya sekali. Siapakah sosok yang mengirimkan guna-guna kepada bos dari Bawor di restoran bintang laut? Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budo horor. Dukun sakti dari Gunung Randu Genoyang. Kisah Bawor. Bawor duduk di teras kontrakannya, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya tampak pucat dan terlihat sangat kelelahan. Sesekali ia mengelus-ngelus dadanya yang terasa sesak. Waduh, kayaknya gue gak boleh sering-sering pergi nih. Ya, setelah pertarungannya dengan siluman ular yang bersarang di tubuh Caulil, Sukma Bawor terluka parah dan ternyata hal itu berdampak pada kesehatannya. Dari ujung gang, terdengar suara langkah pelan, angin tiba-tiba berhenti berembus. Bawor merasakan getaran halus yang sangat ia kenal. Kayak kenal gue nih. Sosok pria berperawakan tegap dengan sorot mata teduh muncul dari arah gang. Pakaian putih sederhana yang dikenakannya seolah tidak tersentuh debu. Bawor langsung berdiri begitu melihat sosok yang datang. Wajahnya sempat kaget lalu berubah jadi senyuman lega. Lik Semar, aduh serius nih Lik, kapan nyampe? Kok nggak kasih kabar dulu? Serunya sambil menghampiri. Ki Semar tersenyum tenang, langkahnya ringan tapi berwibawa. Kalau kasih kabar dulu, nanti malah nggak jadi kejutan. Ya, pemuda itu adalah Semar Kembara Amukti Bangkit atau biasa dipanggil Semar Kemambang. Dia adalah paman Bawor, salah satu pemuda yang cukup disegani oleh orang-orang di desa. Bawor tersenyum lebar, berusaha menutupi kelelahan di wajahnya. Lik Semar bisa aja. Ngomong-ngomong, ini datang ke Jakarta niat mau ketemu sama gue, Lik. Gue telu. Gayamu. Siapa tahu, kan memang datang spesial buat Bawor. Semar menatapi lembut, matanya tajam tapi penuh kasih. Kamu gak apa-apa, Lek. Aku lihat dari jauh, energi membutek kayak air comberan. Bawor menarik nafas dalam-dalam, lalu ia mengangguk. Iya nih, Lik, kemarin habis ngurus sesuatu. Ya, aku udah tahu, War. Kamu pikir aku gak tahu? Kamu sudah ngelakuin apa aja di Jakarta? Kalau menurut Lik Semar gimana? Apa aku tetap begini aja? Semar mengangguk pelan. Ya, nolong orang lain itu wajib. Tapi kamu juga jangan sampai lupa ngadep maring sing kuwasa. Bawor menatap pamannya lama-lama, lalu tersenyum lemah. Iya Lik, aku ngerti Lik. Dia melirik ke dalam kontrakan yang sempit itu, lalu kembali menatap pamannya dengan senyuman canggung. Lik, mending kita keluar aja yuk. Gak enak kalau ngobrol di sini. Soalnya kontrakan ini bareng Slamet, dianya lagi nggak di sini, Lik. Semar tersenyum bijak, seolah paham betul maksud dari keponakannya. Ya, ayo pergi, War. Mereka pun berjalan beriringan keluar dari gang kontrakan yang sempit. Keduanya berjalan menuju selatan, keluar dari wilayah Tanah Merah dan menuju Kelapa Gading. Kamu kerja di sini, War?
Ya Lik, enak kerja di sini Lik. Biar capek, tapi uangnya sebanding sama tenaga yang dikeluarin. Memangnya kamu kerja di bagian apa? Nyupir Lik. Nyupir? Memangnya kamu bisa bawa mobil? Bawor mengangguk. Nyupir sama dengan nyuci piring. Welah dalan dul. Tinggal bilang aja nyuci piring pakai bilang nyupir-nyupir. Kan biar keren lah Lik. Keren keres dasmu peang. Lik Semar lah emosian. Sejak kapan aku nggak emosi kalau ngomong lama-lama sama kamu? Jangan gampang marah Lik, nanti cepet tua. Sakar war. Cukup lama mereka berjalan. Akhirnya mereka sampai di kedai kopi Rindu Rasa. Sebuah kedai kopi yang berada di ujung utara Kelapa Gading, dekat dengan pasar Tanah Merah berada. Kita nyoba kopi di sini aja ya Lik. Memangnya duitmu ada War? Aman Lik, aku kan udah gajian. Kalau cuma buat bayar kopi enteng. War, kamu hidup di Jakarta harus bisa nabung. Ingat, orang tuamu udah gak ada. Seharusnya kamu bisa nabung lebih banyak untuk masa depanmu. Loh, orang tuaku masih ada toh Lik? Lik Semar sama Uwa di rumah itu, semua itu orang tuaku. Bawor mengalihkan pandangan. Bang, es kopi susu 2 ya, jangan terlalu manis. Keduanya lalu duduk di kursi dekat jendela. Semar tersenyum hangat, matanya menatap jauh seolah melihat sesuatu di balik hiruk-pikuk kota. War, aku senang kamu masih nganggap kami sebagai orang tuamu. Nah, aku datang ke sini bukan cuma mau hahaha sama kamu War. Ada yang mau aku sampaikan sama kamu juga. Bawor menatapnya serius. Tentang apa Lik? Semar mengangguk pelan. Sepak terjangmu sebulan ini sudah diketahui oleh orang-orang rumah. Kalau kamu mau barbar begitu, kemampuanmu saat ini gak akan cukup War. Bahkan kami merasa kamu sudah terlalu sering memaksakan diri untuk merogoh sukmo. Merogoh sukmo? Ya, ketika sukmomu keluar dari badan, itu namanya merogoh sukmo. Apa kamu baru tahu? Bawor menggaruk tengkuknya dan tersenyum canggung. Kayaknya pernah denger, tapi lupa Lik. Terus yang kamu ingat itu apa? Yang gak banyak Lik. Semar menggeleng, wajahnya menunjukkan kekesalan. Makanya, kamu itu kalau belajar, jangan setengah-setengah. Bawor kembali tersenyum lebar. Ya, selama ini ia memang jarang belajar dengan serius. Bisa dibilang apa yang ia miliki saat ini adalah sebuah keberuntungan. Terus harus gimana sekarang Lik? Kuatkan batinmu, kuatkan fisikmu. Kalau batin dan fisikmu gak kuat, ya kamu bakalan kalah. Batinmu gak kuat, kamu bisa gila. Fisikmu gak kuat, kamu bisa sakit-sakitan. Bawor memiringkan kepala bingung. Loh, terus gimana cara ningkatinya? Prihatin War, puasa Senin Kemis, 7 Senin, 7 Kemis, jangan sampai putus atau batal. Bawor mengerutkan kening lalu menatap pamannya dengan wajah sedikit ragu. Puasa 7 Senin 7 Kemis. Waduh Lik, itu lama banget yo. Semar terkekeh kecil lalu menepuk bahu keponakannya. Ya namanya juga tirakat. Kalau gampang, ya semua orang bisa sakti War. Bawor terdiam sejenak lalu ia mengangguk. Terus habis puasa gimana? Kalau sudah selesai puasa, kabari orang rumah. Nanti sisanya biar orang rumah yang urus. Setelah mengucapkan kalimat terakhirnya, Semar bangkit perlahan dari kursi. Kursi plastik itu berderit pelan. Sementara Bawor menatapnya dengan bingung. Lik, kopinya belum datang loh. Semar hanya tersenyum tipis, menepuk bahu keponakannya sekali lagi. Kopinya buat kamu saja. Masih ada yang harus aku urus. Tanpa menunggu jawaban, Semar melangkah pergi, meninggalkan kedai kopi kecil di pinggir jalan itu. Langkahnya tenang, pakaiannya berkibar pelan tertiup angin sore. Dalam hitungan detik, sosoknya lenyap di antara kerumunan orang yang berlalu lalang di trotoar Kelapa Gading. Bawor hanya bisa menatap punggung pamannya yang semakin menjauh, lalu menghela nafas panjang. Kayak biasa, ninggalin orang pas lagi bingung-bingungnya. Tak lama kemudian, 2 gelas es kopi susu datang dibawakan oleh pelayan.
Bauer menatap gelas di seberang kursinya yang kini kosong. Dik Semar emang aneh. Tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi. Apa ini efek dari namanya ya? Coba aja namanya bukan kembar amuk dibangkit. Ya mesti gak hobi hilang-hilang begini. Dia meneguk kopinya sendiri, menatap langit yang mulai berwarna jingga kemerahan. Sambil memutar gelas di tangannya, senyum tipis terulas di bibirnya. Bauer baru saja meneguk sisa kopinya ketika sosok tinggi besar dengan jaket hitam muncul dari kejauhan. Nafasnya tersengal-sengal, wajahnya basah oleh keringat dan matanya tampak panik. Bang Tigor, Bauer refleks berdiri menatap pria itu yang kini sudah hampir sampai di depannya. Bang, lu kenapa lari kayak dikejar anjing gila gitu sih? Tigor menduduk, menahan nafas di sela dadanya yang naik turun cepat. Wur, Pak Hendra Wur, dia kesurupan di restoran Wur. Alis Bauer langsung mengkerut. Apa? Kesurupan bang? Iya Wur, untung aja aku lihat kau di sini. Ayo ikut ke resto sekarang. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Bauer langsung menegakkan tubuhnya. Ya udah bang, ayo bang. Keduanya segera berlari menuju restoran bintang laut yang jaraknya tidak begitu jauh dari kedai kopi Rindu Rasa. Begitu Bauer dan Tigor sampai di depan restoran bintang laut, suasananya sudah tidak seperti biasa. Pintu kaca utama terbuka lebar. Beberapa pengunjung berhamburan keluar dengan wajah pucat dan suara teriakan dari dalam terdengar menggema, campuran antara panik dan ketakutan. Bauer melangkah cepat ke dalam restoran sementara Tigor mengikuti dari belakang. Begitu mereka menginjak lantai 1, pemandangan yang tersaji membuat keduanya terpaku. Meja dan kursi berantakan ke segala arah, piring-piring pecah berserakan, bahkan ada sendok yang menancap di dinding. Lampu gantung bergoyang pelan seolah menandakan baru saja ada kekuatan besar yang mengamuk di ruangan itu. Di tengah kekacauan itu, Pak Hendra berdiri tegak dengan mata melotot lebar, wajahnya tampak tegang, urat lehernya menonjol. Ya, sadar ya, ini Andre ya. Itu adalah suara Andra, anak dari Pak Hendra yang mencoba memegang tangan ayahnya. Tapi tiap kali ia mendekat, Pak Hendra terus mendorongnya hingga pemuda itu tersungkur di lantai. Beberapa karyawan mencoba menenangkan Pak Hendra, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Bauer menatap pemandangan itu dalam diam. Matanya perlahan menyipit, mengamati dengan seksama energi hitam yang berputar di sekitar tubuh Pak Hendra. Di sudut ruangan, Meijen memperhatikannya dengan tatapan tajam. Saat melihat kedatangan Bauer, arwah itu segera menghampiri Bauer. War, yang masuk badan si botak ini kuat sekali. Tadi aku coba narik dia keluar, tapi susah banget. Bauer memperhatikan sekeliling. Semua orang sedang fokus kepada Pak Hendra. Dia mengangguk setuju. Udah, biar gue aja yang ngurus. Bauer mengambil alih situasi dengan suara tegas namun tenang. Bang Andra, Bang Tigor, bawa Pak Hendra ke atas, ke gudang, sekarang aja. Andra sempat ragu, matanya berkaca-kaca melihat sang ayah meraung seperti bukan dirinya sendiri. Namun melihat tatapan mantap dari Bauer, dia mengangguk cepat. Oke War, tapi gimana caranya? Tenang aja, aku ada ide. Tigor maju dan segera melompat ke arah Pak Hendra, memeluk tubuh besar Pak Hendra dari belakang. Meski tubuh Tigor sedikit lebih besar dari Pak Hendra, tapi dia tampak kewalahan menghadapi Pak Hendra yang sedang kesurupan. Bah, kuat kali nih orang ya. Melihat Tigor yang bergulat dengan ayahnya di lantai, Andra tidak tinggal diam. Bang Tigor, tahan bang, jangan lepas bang. Dia melompat dan memegangi kedua kaki Pak Hendra. Beberapa karyawan yang melihatnya terpaku saat melihat tingkah keduanya. Kalian kok pada ngelamun? Ayo bantu. Mereka baru tersadar setelah mendengar teriakan Bauer. Beberapa orang segera maju dan ikut memegangi tubuh Pak Hendra.
Mereka kemudian ramai-ramai menggotong Pak Hendra ke arah gudang yang berada di lantai 2. Bang Hendra sama Bang Tigor, bantuin gue dong. Sisanya keluar aja, beresin kapal pecah. Lu yakin cuma butuh gue sama Bang Tigor doang, War? Bawor mengangguk. Iya, kalian berdua udah cukup. Semua orang pun keluar dari gudang kecuali Bawor, Tigor, Andra, dan Pak Hendra. War, gimana ini? Kalian berdua siap-siap aja. Siapa tahu Pak Hendra ngelakuin sesuatu yang bisa bikin celaka. Awasi terus. Andra kebingungan. Terus lu ngapain? Kau ini Ndra, gak tahu ya kau. Si Bawor ini bisa cosplay jadi dukun. Serius, War? Kalau nggak percaya, lihat saja nanti. Aku jamin 99% bakalan berhasil si Bawor ini ngusir setan ini. Begitu suasana di gudang makin mencekam, Bawor menutup matanya sejenak. Tangannya dirapatkan di depan dada. Bibirnya mulai bergetar pelan, melafalkan sesuatu yang hanya ia sendiri yang paham. Bawor bisa melihat jika dari tubuh Pak Hendra, hawa hitam mulai mengalir pelan, lalu semakin pekat hingga membentuk siluet samar. Tubuh Pak Hendra kembali mengejang. Pria bertubuh tambun itu menggeram sembari mencakar-cakar lantai. War, apa itu, War? Bawor tidak menjawab. Fokusnya penuh. Kedua matanya memancarkan cahaya redup kemerahan, dan dengan nada tegas ia pun berkata, keluar dari tubuh manusia ini sekarang juga. Andra dan Tigor yang tidak bisa melihat kepulan asap itu hanya menatap Bawor kebingungan. Di saat yang bersamaan, Bawor berusaha mengusir sosok hitam dari tubuh Pak Hendra. Dia merapalkan beberapa ajian dan menyentuh punggung Pak Hendra. Meijen tiba-tiba saja muncul di sampingnya. Saat melihat Bawor mengalami kesulitan, Meijen segera maju. Aku bantu ya, War. Bawor mengangguk. Sosok di dalam tubuh Pak Hendra memang sangat kuat. Terlebih lagi, dalam situasi seperti ini, ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dari telapak tangan Meijen, cahaya perak berbendar. Meijen berusaha menarik sosok yang bersarang di dalam tubuh Pak Hendra. Ekspresinya tampak begitu kesulitan, seperti sedang mencoba mengangkat batu dengan berat ratusan kilo. Namun makhluk itu tampak marah. Ia menjerit keras, lalu memanjangkan tubuhnya. Separuh tubuhnya keluar dari tubuh Pak Hendra dan menyerang Meijen dengan ganas. Chen, awas! Bawor melesat. Dalam sekejap, ia sudah berdiri di depan Meijen. Tangan kanannya menangkis serangan itu. Makhluk itu terpental ke arah dinding, melolong parah. Meijen terhuyung ke belakang, ditopang oleh Bawor yang sigap menangkapnya. Andra dan Tigor semakin kebingungan ketika melihat Bawor bergerak ke sana kemari seperti sedang bertarung. Namun mereka tidak berani bersuara karena khawatir mengganggu fokusnya. Sementara itu, Bawor menatap bayangan hitam itu dengan marah. Oh, kalau lu mau main kasar, ya udah, gue layanin. Begitu hawa panas dari tubuh Bawor makin terasa, sosok hitam itu mulai goyah. Bayangan pekat yang tadinya membungkus wujudnya bergetar hebat seperti asap yang tersapu angin kencang. Makhluk itu menggeram rendah. Suaranya bergema di seluruh ruangan hingga lampu-lampu di langit-langit bergetar. Kau bukan manusia biasa, tapi ingat, aku belum kalah. Bawor berdiri tegak, wajahnya dingin namun tegas. Udara gudang terasa panas, bergetar oleh energi yang belum sepenuhnya padam. Oke, gue tunggu kedatangan lo. Makhluk itu menatap Bawor dengan mata yang berupa pusaran kegelapan. Aku akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar, raunya sebelum wujudnya meledak menjadi kabut hitam pekat yang menyebar di udara lalu lenyap begitu saja. Keheningan menyelimuti ruangan. Meijen berdiri di belakang Tigor, wajahnya pucat tapi sedikit lega. Dia sudah pergi kan, War? Tanyanya lirih. Bawor mengangguk pelan sambil mengusap pelipisnya yang basah oleh keringat. Ya, udah pergi. Tapi gue yakin dia bakalan balik lagi. Meijen tampak khawatir. Bagaimana kalau dia kembali?
Kekuatan gabungan kita aja sulit untuk mengalahkannya. Udah lu tenang aja, gak usah pusing. Biar gue aja yang mikirin gimana ngadepinnya kalau dia balik lagi ke sini. Meijen hanya mengangguk, tubuhnya memudar sebelum hilang sepenuhnya. Merasa semuanya sudah terkendali, Andre dan Tigor menghampiri Bawor. Ur, gimana? Udah beres? Bawor mengangguk. Aman bang. Andre menatap Bawor dengan takjub. Gila lu, Wor, lu sakti juga ya? Bawor tersenyum tipis dan menyeka keringat di wajahnya. Sekarang yang penting Pak Hendranya udah tenang. Bawor menghela nafas pelan dan berjalan menuju tempat Pak Hendra terkapar. Andre dan Tigor mengikuti di belakangnya. Pak Hendra mulai membuka matanya perlahan, pandangannya masih kabur, nafasnya tersengal seperti habis berlari jauh. Tubuhnya lemas, seolah seluruh tenaga terkuras habis. Ayah, seru Andra. Ia langsung berjongkok di sampingnya dengan wajah panik. Ia mengambil botol air mineral dari meja dan mengulurkannya ke tangan sang ayah yang gemetar. Minum dulu ya, pelan-pelan ya. Pak Hendra menatap sekeliling dengan bingung. Gudang yang tadi porak-poranda kini sunyi, hanya ada Andra, Bawor dan Tigor di sana. Wajahnya pucat, tapi matanya mulai fokus. Aku kenapa? Andra menatapnya penuh haru. Tadi ayah pingsan, maksudnya kesurupan, tapi sekarang sudah aman ya. Pak Hendra mencoba duduk, namun tubuhnya goyah. Bawor segera menahan baunya. Jangan dulu Pak, istirahat aja dulu. Tubuh Pak Hendra masih lemah. Tatapan Pak Hendra bergeser ke arah Bawor, seolah berusaha mengingat sesuatu. Bawor, kamu yang nolongin saya. Bawor terdiam sebelum mengangguk ragu-ragu. Wah, padahal saya mau praktek pencet jempol. Kalau ada yang kesurupan, malahan saya sendiri yang kesurupan. Andra menggeleng frustasi. Ya, kok sempet-sempetnya bikin begitu sih? Emang kalau mencet jempol doang setan bisa keluar? Ya enggak lah. Tapi kata si Bawor dulu, ayah nggak tahu. Tadi itu Bawor sampai jumpa litan. Gak ada itu pencet-pencet jempol. Dasar Bawornya aja yang sakti. Sungut Andra kesal. Pak Hendra menatap Bawor tajam. Wor, beneran kamu Wor? Bawor menggaruk tengkuk dan mengangguk. Pak Hendra menghela nafas panjang, tampak kecewa dengan jawaban Bawor. Andra yang melihat kekecewaan di wajah ayahnya menepuk bahu Pak Hendra pelan. Yaudah ya, pulang yuk, istirahat di rumah aja. Tapi ini lagi lama Hendra. Udah gak usah mikir gitu. Lagian full tim juga kan. Udah gak usah mikir kalau kita bakalan keteteran. Meskipun berat, akhirnya Pak Hendra mengangguk. Andra dan Bawor memapa Pak Hendra, sementara Tigor berjalan di belakang mereka. Pada awalnya semuanya baik-baik saja, hingga saat mereka tiba di lantai 1, Pak Hendra membelalakan mata karena terkejut. Lantai 1, restoran bintang laut sangat berantakan seperti kapal pecah. Ini kenapa bisa berantakan begini? Kita bisa dibegal. Bawor terkekeh. Ya ini ulah Pak Hendra. Apa gak ingat? Pak Hendra menghela nafas panjang. Kalau begini gimana ayah mau pulang, Dra? Mesti bos juga komplain ini karena restoran berantakan begini. Tigor yang berada di belakang Pak Hendra pun tertawa. Kalau yang ngelakuin Pak Hendra mah, Pak Bos nggak mungkin marah. Nanti kalau Pak Bos marah ditinggal sama Pak Hendra, bisa gas waktu itu berabe. Pak Hendra menatap Andra sejenak. Jangan maksa saya pulang ya. Resto udah kayak kapal pecah begini, masa ditinggal gitu aja. Tapi ya, ini namanya tanggung jawab. Bahkan kalau bukan pun ayah yang melakukan semua ini, ayah sebagai pengelola harus tetap tanggung jawab. Andra tidak bisa membantah lagi. Sebagian besar karyawan restoran bintang laut kini memberesi barang-barang yang pecah. Di malam harinya, Andra berjalan di depan, menuntun ayahnya yang masih terlihat lemah. Di belakangnya, Bawor dan Tigor mengikuti dalam diam. Jalan menuju komplek Nias hanya sekitar 5 menit dari restoran bintang laut. Pelan-pelan aja ya, gak usah buru-buru. Gak usah lebay Dendra. Ayo baik-baik aja kok. Baik-baik gimana sih ya? Orang jalan aja masih sempoyongan. Dendra, lagian kenapa gak pakai motor aja sih biar cepet? Atau pakai mobil gitu? Tahu tuh ayah punya mobil malah diparkirin gitu doang.
Sudah, kalian gak usah ribut. Lagian cuma masuk komplek doang harus pakai motor segala. Bauer menatap keduanya dari belakang, rasa iba tampak jelas di wajahnya. Mereka akhirnya sampai di rumah sewaan di dalam gang komplek Nias. Rumah itu tidak begitu besar, tetapi tampak hangat dan terawat. Namun Bauer merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Pak Hendra berhenti di gerbang rumahnya, menatap Bauer dan Tigor bergantian. Terima kasih, War. Tigor, jadi malah ngerepotin kalian. Nggak repot kami kok, Pak. Tapi kalau saran saya, Pak Hendra ini jangan sering-sering kesurupan. Serem kali aku ngeliatnya, Bah. Kalau aku bisa request juga malas banget kesurupan, Gor. Udah badan pegel semua, bintang laut jadi berantakan juga. Pak Hendra, yang penting istirahat yang cukup, jangan mikirin yang aneh-aneh. Ya udah, War, Bang Tigor, kita masuk dulu ya. Ya Bang Hendra, nanti kalau ada apa-apa telepon aja Bang Tigor. Gue belum beli handphone, masih pakai handphone jadul. Setelah memastikan Pak Hendra masuk ke dalam rumah, Bauer dan Tigor pun pergi. Saat berjalan pulang, melintasi gang sempit yang diterangi lampu jalan redup, Tigor menoleh kepada Bauer. War, kau yakin semuanya sudah beres? Itu Pak Hendra masih kelihatan pucat begitu, ah. Bauer menatap lurus ke depan. Ya kalau gue sih yakin ini belum selesai, Bang. Tapi gimana lagi? Gue kan gak bisa jelasin ini semua ke mereka terlalu banyak. War, tapi kan mereka ini korban, War. Kalau mereka nggak tahu kondisi mereka sendiri juga susah. Kau kasih tahu saja lah mereka, biar mereka bisa lebih hati-hati. Kenapa lu bisa ngomong gitu, Bang? Alamak, Jang. War. Berapa kali kau bawa aku nolong orang kesurupan? Sudah banyak kali Bambang Worodewo, tapi baru kali ini aku lihat kau sampai jumpalitan seperti itu. Bauer menghela napas pelan. Sebenarnya bukannya gue gak mau ngomong sih, Bang, tapi gue bingung ngomongnya dari mana. Gue juga gak bisa mastiin itu yang masuk ke badannya Pak Hendra kiriman dari mana. Nanti gue dikira ngipu lagi. Ya udahlah, War, terserah kau saja. Aku nurut aja. Tapi nanti malam kau jangan mau dibangkai tidurnya. Kalau si Andra itu telepon lalu minta bantuan, biar cepat kita. Gue mana pernah tidur mau dibangkai sih, Bang. Sementara itu di rumahnya, Pak Hendra duduk dalam diam, punggungnya sedikit membungkuk, tatapannya kosong, seolah pikirannya melayang entah kemana. Keringat dingin masih menempel di pelipisnya, nafasnya belum sepenuhnya stabil. Dia memijat pelipisnya pelan. Pikiran itu terus berputar-putar di kepalanya, ingatannya samar. Dia hanya mengingat sedang memeriksa laporan keuangan restoran, lalu tiba-tiba semuanya gelap. Ayah, Andra datang membawa secangkir teh hangat di atas nampan kecil, lalu meletakkannya di meja, kemudian duduk di samping ayahnya. Lagi mikirin apa ya? Pak Hendra menatap anaknya, tersenyum tipis, lalu mengangkat cangkir itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Makasih, Hendra. Sama-sama. Ayah lagi mikirin apa sih? Nggak mikir apa-apa. Kamu istirahat aja sana ya. Udah malam. Ya, aku keluar ngerokok dulu ya. Jangan ngelamun, nanti ayah kesambet lagi deh. Andra duduk di teras sembari menyalakan rokok. Dengan nafas pelan, Andra menekan nama Alfi di daftar kontak. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum suara lembut adiknya menjawab dari seberang. Halo Mas, udah malam banget loh, ada apa sih? Andra menghela nafas panjang. Vi, Mas mau ngomong, tapi kamu jangan kaget ya. Ada apa sih Mas? Tadi siang, ayah kesurupan pas lagi kerja. Terdengar suara Alfi yang menjadi panik. Loh, terus gimana? Udah manggil Pak Ustadz belum? Tadi ada Bauer yang nolongin, jadi nggak perlu manggil Ustadz. Alfi terdiam sejenak sebelum menjawab dengan nada serius. Aku pulang sekarang Mas, pintu jangan dikunci dulu. Tapi aku nggak bisa jemput loh Vi, nggak ada yang jagain ayah soalnya. Ini aja aku izin pulang duluan. Nggak, aku bisa kok, tenang aja Mas. Aku mau pulang aja, biar nggak jadi beban pikiran. Emangnya kerjaan kamu udah beres? Gimana aku bisa kerja coba kalau hatiku nggak tenang? Udah deh, pokoknya Mas Andra tenang aja di sana. Jagain ayah baik-baik. Aku mau pesan taksi online.
Sambungan terputus. Andra menatap ponselnya yang kini gelap, lalu menghela nafas panjang. Sekitar pukul 12 malam, deru mobil terdengar berhenti di depan salah satu rumah di komplek Nias. Dari balik tirai jendela, Andra buru-buru bangkit dan membuka pintu. Alfi turun dari mobil, wajahnya terlihat cemas. "Mas, Ayo di mana?" Andra menunjuk ke arah ruang tengah. Pak Hendra sedang duduk di kursi dengan tatapan kosong, menatap dinding tanpa ekspresi. Lampu ruang tamu yang redup membuat suasana terasa semakin tegang. Tadi sempat tenang, tapi aneh, dari tadi malah diam aja kayak gitu. Alfi mendekat, ia berlutut di depan ayahnya. "Ayah, ini Alfi ya. Ayah dengar Alfi kan?" Tidak ada jawaban. Hanya mata Pak Hendra yang berkedip pelan, lalu tiba-tiba mendelik tajam seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Andra langsung berdiri. "Vi, mundur Vi!" Belum sempat Alfi bereaksi, Pak Hendra menggeram keras, tubuhnya mendegang, lalu mendadak berdiri. Kursi di belakangnya terjatuh dan membentur lantai dengan suara keras. "Mas, ini ayah kenapa lagi?" teriak Alfi panik. "Gak tahu, jangan-jangan kesurupan lagi." Dalam kepanikannya, Andra merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan ponsel dan segera menelpon satu-satunya orang yang terfikir di benaknya malam itu, ya, Bang Tigor. Sambungan hanya 2 kali nada dering sebelum akhirnya diangkat. "Halo Andra, ada apa?" Bang, tolong ke rumah cepet Bang. Ayah kesurupan lagi. Aku nggak punya nomor Bawor. Tolong ya Bang, kabarin dia juga. Cepetan Bang." Terdengar suara Tigor terkejut di seberang sana. "Astaga, oke, tunggu ya. Aku sama Bawor OTW sekarang." Andra menutup telepon dengan tangan gemetar. Pak Hendra kini berdiri di tengah ruangan. Matanya merah menatap kosong ke arah mereka. Mulutnya berkomat kamit mengucapkan kata-kata tak jelas. 10 menit kemudian, suara langkah tergesa dan derit pintu terdengar dari luar. Bawor dan Tigor muncul dengan wajah yang tegang. Nafas keduanya masih terengah karena berlari. Begitu matanya menangkap sosok Pak Hendra yang sedang duduk kaku dengan tatapan kosong dan bibir bergetar tanpa suara, ekspresi Bawor langsung berubah. Bang Tigor, Bang Hendra, kalian jagain Pak Hendra ya." "Loh, kau mau kemana, Wor?" tanya Tigor masih bingung. "Gue perlu tempat tenang sebentar Bang. Ada yang harus gue lakuin. Bang Andra, ada kamar kosong gak?" "Ada, buat apa emangnya?" "Bang, ada yang harus gue lakuin sekarang. Boleh pinjam bentar kan?" Andra mengangguk cepat. "Iya boleh, itu kamar kosong, pakai aja." "Bagus, gue cuma butuh waktu sebentar. Tapi tolong, apapun yang terjadi, jangan sampai masuk ke ruangan itu, ngerti?" Andra dan Tigor saling pandang, kemudian mengangguk bersamaan. "Ngerti War, tapi lo aman kan?" "Udah aman, tenang aja. Yang penting awasin terus Pak Hendra." Bawor menatap mereka sekali lagi, lalu berjalan menuju ruangan itu. Ia menutup pintu perlahan. Di dalam kamar yang remang itu, Bawor duduk bersila dengan tenang. Hembusan nafasnya perlahan semakin dalam, semakin teratur. Tangan kanannya diletakkan di atas lutut, sementara tangan kirinya menggenggam liontin yang menggantung di lehernya. Matanya tertutup rapat. Bayangan samar menyerupai sosok Bawor perlahan keluar dari tubuh kasarnya. Wujud itu tampak bening, berkilau lembut seperti cahaya yang mengambil bentuk manusia. Sementara raganya tetap duduk diam tanpa gerak, mata tertutup rapat. Sukma Bawor menatap tubuhnya sendiri sesaat sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Di luar kamar, Tigor yang masih duduk di ruang tamu mendadak merinding tanpa tahu sebabnya. Bang Andra, kau merinding gak? Kenapa ya? Kok aku punya bulu kuduk berdiri ya? Andra menatap sekeliling, ia menelan ludah. Ya, kayak ada yang lewat barusan. Sukma Bawor melayang pelan menembus dinding rumah keluarga Hendra. Begitu sampai di ruang tengah, matanya langsung melotot lebar. Di depan sana,
Tubuh Pak Hendra duduk bersandar dengan tatapan kosong, tapi di balik tubuh itu berdiri sosok tinggi hitam legam. Terdapat asap yang menenggelamkan tubuhnya hingga Bawor tidak bisa melihat sosok tersebut dengan jelas. Dan ini genderuwo apa Buto Ijo ya? Dia merasa jika sosok yang saat ini berada di tubuh Pak Hendra berbeda dengan yang tadi memasukinya di restoran bintang laut. Sosok itu menoleh pelan, matanya menatap tajam ke arah Bawor. Berhentilah ikut campur anak manusia. Ini bukan urusanmu. Ya gue sih mau aja berhenti, tapi jangan gangguin Pak Hendra lagi dong. Makhluk itu menyeringai, gigi tajamnya berkilat. Aku tidak bisa pergi, kecuali tuanku menarikku kembali. Kembalilah, aku tidak ingin menyakiti dirimu. Yang gak mau lah, gue gak bakalan mau pergi sebelum lu nya pergi. Ini bukan urusanmu. Bahkan dia tidak memiliki ikatan darah denganmu. Kenapa kau sangat ingin melindunginya? Lah, ya kan dia bos gue. Nanti kalau dia celaka, kerjaanku gimana dong? Udah, mending lu aja yang balik sebelum gue ngeluarin senjata nih. Sosok itu menegakkan tubuhnya, suaranya bergema keras. Kita lihat saja bocah ingusan. Kita lihat siapa yang berdiri sampai akhir. Bawor mencondongkan badannya ke arah depan. Mulutnya berkomat kamit membaca ajian umbul geni. Kedua tangannya kini dilapisi api kebiruan yang semakin lama semakin membesar. Sukma Bawor melesat cepat. Tubuhnya dikelilingi semburan api yang berputar seperti pusaran angin. Sosok hitam itu membalas dengan gelombang asap hitam yang menyerang Bawor dari depan. Bawor menghindari serangan itu, tetapi sebuah tangan bayangan menghantam pinggangnya dari belakang. Tak sempat menangkis, tubuhnya terpental ke belakang menabrak dinding. Brak! Asem, pakai punya tentakel segala ini setan. Kekuatanmu tidak cukup untuk menandingiku anak manusia. Bawor menjeringai lebar. Lu gak tahu aja, gue udah biasa ngeladenin yang jauh lebih serem daripada lu. Api di kedua tangannya berubah warna jadi kemasan, membentuk pola pusaran di udara. Siro geni dadi kawula, kempleting dada ono ing jiwa. Yang Agni umbul memurup Saka Badara. Mereka jagat, mereka Sukma, umbul geni murup saiki. Suara mantra itu mengema keras. Ajian umbul geni membungkus seluruh tubuh Bawor, dan seketika cahaya menyilaukan itu memenuhi ruangan. Sosok hitam menjerit. Bawor berhenti menatap ke arah sosok tersebut dengan tatapan sinis. Lo barang kiriman kan? Sekarang balik atau gue bakar sampai jadi arang. Sosok itu membeku, kemudian bicara dengan suara berat. Aku hanya menjalankan perintah. Bawor menengus. Ya udah, kalau gitu lu balik aja ke yang manggil. Bilang aja sama dia, kalau ngirim ginian lagi, gue yang datengin balik. Paham gak lu? Api di tangan Bawor berkobar sekali lagi. Sosok hitam itu meraung, lalu tubuhnya perlahan larut menjadi abu, menghilang bersama angin. Bawor menurunkan tangannya, menarik nafas berat. Capek juga, emang beneran ini, kudu memperkuat badan ini. Setelah memastikan aura gelap benar-benar hilang, Bawor menatap ke arah tubuh Pak Hendra, tersenyum kecil, lalu melesat kembali menuju raganya. Pintu kamar itu perlahan terbuka. Dari dalam, Bawor keluar dengan langkah yang gontai, wajahnya pucat, keringat membasahi pelipis, nafasnya masih tersengal. Andra, Tigor dan Alfi yang menunggu di ruang tamu langsung berdiri. Gimana, Wor? Tanya Tigor, nada suaranya penuh kecemasan. Bawor duduk di kursi plastik, memegangi dahinya. Aman bang. Andra langsung mendekat. Ayah gimana? Dia sudah aman kan? Bawor mengangguk pelan. Aman bang, tapi ya gak sepenuhnya aman. Andra mengerutkan kening. Maksudnya gimana ya? Bawor menghela nafas pelan. Jadi begini, Pak Hendra, ini bukan kesurupan biasa. Tapi ini karena ada orang yang lagi ngisengin dia.
Sekarang coba diinget-inget, apa Pendra atau keluarga kalian pernah nyinggung seseorang atau enggak? Andra tampak berpikir keras. Selama puluhan tahun berkecimpung di bisnis makanan, pasti ada satu dua orang yang tidak menyukai ayahnya. Namun dia tidak bisa membuat kesimpulan pihak manakah yang memiliki dendam paling besar kepada ayahnya. Gua juga nggak tahu, War. Ayah nggak pernah cerita siapa aja yang jadi musuhnya. Bauer menghela nafas pelan, kemudian ia mengangguk. Ya udah, nggak usah dipikirin banget Bang Andra. Sekarang kirimannya itu udah gue kirim balik ke orangnya. Tigor mengerutkan kening. Alamak Zang, jadi kau balikan ke pengirimnya itu, Wur? Gila kali kau. Kalau dia dendam gimana, Wur? Bauer menatapnya santai, tapi matanya tajam. Bang, kan gue cuma ngirim balik benda yang mereka kirim. Lagian siapa suruh main kirim-kiriman coba? Andra menatap Bauer dengan mata bercampur kagum dan bingung. Jadi selama ini lu bisa ngelakuin hal-hal kayak gitu ya, War? Bauer tersenyum tipis, sesekali dia melirik ke arah gadis yang berdiri di samping Andra. Sedikit doang Bang Andra. Makasih banget ya, War. Oh iya, ini adik gue, Alfi. Dulu dia kerja di Bintang Laut juga sama Jessica, tapi udah lama resign. Andra menepuk paha adiknya. Alfi, ini Bauer. Dia asli Banyumas juga. Oh, udah lama ya kerja di Bintang Laut? Tanya Alfi. Andra menggeleng. Baru sebulan lebih. Pantes aku nggak kenal. Ya kenalan makanya, sahut Andra. Alfi mengulurkan tangannya menyalami Bauer. Aku Alfi, seneng ketemu sama kamu, War. Wajah Bauer sedikit merah, rasa lelahnya hilang seketika. Gue Bauer. Nama kamu unik banget ya, kayak ikon Kabupaten Banyumas. Iya sih, aslinya nama gue Bambang Morodewo, tapi biasa dipanggil Bauer. Oh iya, makasih ya Bauer, udah mau nolong ayah. Iya sama-sama. Yang penting sekarang ini Pak Hendra udah tenang. Habis ini gue mau pulang, udah ngantuk banget nih. Terus kalau ayah kesurupan lagi gimana? Bauer tersenyum lebar. Tenang aja, kalau malam ini insya Allah aman. Tapi kalau misalkan sewaktu-waktu Pak Hendra kesurupan lagi, telepon aja Bang Tigor ya. Loh, kenapa ke Bang Tigor? Kenapa nggak langsung ke kamu aja? Gue belum punya handphone yang canggih, masih handphone butut, nggak bisa buat WhatsApp. Tapi bisa ditelepon langsung kan? Bauer mengangguk. Ya bisa. Alfi mengeluarkan ponselnya. Ya udah, minta nomor kamu ya, biar nanti kalau ada apa-apa sama ayah bisa langsung telepon kamu. Bauer akhirnya menyebutkan nomor teleponnya yang langsung disimpan oleh Alfi. Sekali lagi makasih ya. Sama-sama Alfi. Bang Andra, gue sama Bang Tigor pamit dulu. Tigor yang sudah berdiri di dekat pintu pun mengangguk. Ya udah, ayo cepat Wor. Aku juga udah ngantuk kali ini Wor. Andra mengangguk sopan. Iya Wor, makasih banyak ya. Gue bener-bener gak tahu nih harus ngomong apa. Bauer tersenyum santai. Udah, jangan makasih-makasih terus Bang Andra. Nanti gue gak pulang-pulang lagi. Mereka tertawa kecil sebelum akhirnya Bauer dan Tigor berpamitan meninggalkan rumah itu. Sementara itu, jauh dari tempat Bauer berada, seorang pria tua duduk dengan wajah kesal. Dadanya naik turun. Dia mencoba untuk mengatur nafasnya yang tersengal. Darah mengalir di sudut bibirnya, membasahi jenggotnya yang telah memutih. Tak jauh di depannya, sosok tinggi hitam berdiri dengan wajah ketakutan. Jadi, Hendra memiliki pelindung di belakangnya. Setan alas. Sosok hitam itu mengangguk ketakutan. Meskipun sosoknya sangat mengerikan, tetapi dia tampak sangat patuh kepada pria tua itu. Pria tua itu adalah Mbah Rono, salah satu dukun yang paling terkenal di wilayah Randu Genoyang. Selama ini dia hampir tidak pernah kalah, apalagi jika ia sudah mengirimkan sosok buto di depannya itu. Katakan padaku, makhluk seperti apa yang bisa mengalahkanmu? Dukun mana yang mengirimkannya? Dia tampak pemuda biasa saja, tetapi di dalam dirinya
tersimpan energi luar biasa. Selain itu, dia juga mengalahkanku dengan ajian umbul geni. Barono mendengus. Ajian umbul geni? Kau yakin? Buto itu mengangguk dan memperlihatkan tangannya yang kini hangus terbakar. Kalau benar dia bisa menggunakan ajian umbul geni, kemungkinan besar aku mengenalnya. Bisa jadi itu adalah Semar Kemambang atau kakaknya. Bukan, itu bukan Ki Semar. Jika yang mengalahkanku adalah Ki Semar, aku pasti mengenalinya. Dia hanya anak muda, masih sangat muda. Siapapun dia, aku pasti akan menyelidikinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bawor dan Tigor. Waduh, di sini ngeri banget ya. Tapi di awal tadi ini Bawor didatangi oleh seorang pemuda, tapi sudah ini ya. Maksudnya dia masih muda, tapi dia secara strata keluarga tuh Pak Le-nya atau Pak atau Lik ya. Jadi ada beberapa dari Jawa Tengah itu manggil Le itu dalam sebutan Lik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada yang bingung, kok manggilnya Lik deh. Jadi memang ada yang seperti itu, terutama di sekitaran Banyumas. Dan bagaimana di sini Ki Semar mendatangi Bawor dan memberikan pesan, Bawor jangan sering-sering merogoh sukmo karena belum siap. Jadi kalau merogoh sukmo menurut Ki Semar ini, apabila sampai terluka sukmanya akan berbahaya nih untuk kesehatan si pemilik jiwa tersebut. Nah ini Bawor pantesan tuh badan dia nggak enak setelah dia bertarung dengan siluman ular yang ada di tubuh Cak Ulil. Nah di sini bagaimana akhirnya? Bawor mau nggak mau dong ngelihat Pak Hendra, bosnya, atasannya. Kalau Pak Hendra kenapa-napa, wassalam juga dia di kerjaannya ya kan. Jadi mau nggak mau yang pertama dia langsung menghadapi di dunia nyata. Tapi yang kedua nggak bisa. Ini lebih sakti makhluk yang datang. Dan ini berbeda teman-teman yang makhluk keduanya. Akhirnya terpaksa tuh Bawor merogoh sukmo. Dan di situ dia mengeluarkan ajian pamungkasnya, ajian umbul geni. Waduh ya udah, sosok Buto itu kabur dan ternyata sosok Buto itu adalah kiriman dari dukun sakti dari Gunung Randu Genoyang, yaitu Barono. Motivasinya apa? Belum tahu juga ya. Yang jelas di sini Barono kaget tuh ketika ada seorang pemuda biasa yang menguasai ajian umbul geni. Wah, pasti ada hubungannya dengan Ki Semar itu yang ada di dalam otak dari Barono. Makin seru aja, apalagi di sini juga mulai nih. Ada sosok Alvi, waduh, adik dari Andra dan anak dari Pak Hendra. Ini kayaknya ada ini ya. Ada apa sih, ada klik kayaknya nih sama si Bawor nih. Mudah-mudahan ya. Aduh di sini Bawor sih handphone masih jadul, ganti dong War. Kan udah gajian War. Overall kisahnya keren, pakai banget dan selalu idola saya Bang Tigor. Nggak tahu kenapa asik aja ya ke saya kalau meranin Bang Tigor dan kayak ngebayangin orangnya tuh humble, asik dan suka menolong ya. Dan sekali lagi terima kasih Nirmala atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor minggu depan dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like yang tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.